disebut dalam ayat suci Al-Quran berkenaan dengan Nabi Allah Shu'aib. Beliau mengatakan, in uridu illal islaha mastata'at. Aku tidak menginginkan kecuali al-islah, semampu yang bisa aku lakukan. Al-Imamul Husain alaihi salam sebagai pewaris para nabi, sebagai pewaris kakeknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang mewarisi segala kesempurnaan dan keutamaan para nabi dan kakeknya, Al-Imamul Husain tidak memiliki misi dan gerak kecuali islah, kecuali perbaikan. Hal itu beliau sampaikan dalam suratnya kepada saudaranya Muhammad bin Al-Hanafiyah yang menjelaskan bagaimana tujuan utama dari pergerakan beliau, dari kebangkitan beliau hingga Asyura. Imam mengatakan, wa inni lam ahruj ashiran wala batiran wala mufsidan wala zaliman. Aku tidak keluar untuk melakukan suatu kesia-siaan, untuk angkuh dan sombong. Imam ingin mengatakan bahwa keluarnya beliau, kebangkitan beliau semata-mata hanya karena Allah, semata-mata hanya menjalankan kewajibannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa apapun gerak kita dalam rangka kita melakukan sebuah perbaikan, dalam rangka kita melakukan sebuah dakwah, gerak apapun, niat utamanya sebelum kita bergerak adalah ikhlasan liwajhillah. Ikhlas adalah pokok utama yang akan mengantarkan manusia dalam geraknya menuju kepada tujuannya. Apapun aktivitas bukan dalam rangka ikhlas, maka aktivitas itu tidak akan berarti apa-apa. Ini pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Al-Husain. Wala mufsidan wala zaliman. Imam juga mengatakan bahwa gerak beliau bukan dalam rangka berbuat kerusakan, bukan dalam rangka merusak stabilitas masyarakat, tidak. Sebab Bani Umayyah, Muawiyah, Yazid selalu melalui kaki tangannya selalu mempropagandakan dan menyebarkan opini bahwa Al-Imamul Husain, ayahnya Amirul Mukminin, kakaknya Al-Imamul Hasan adalah orang yang ingin mengganggu stabilitas, orang yang ingin memberontak, merusak agama. Imam mengatakan dengan jelas yang diabadikan dalam suratnya, supaya masyarakat sampai sekarang memahami bahwa inilah tujuan utama Al-Imamul Husain, mengatakan, aku tidak ingin berbuat kerusakan, jauh dari kerusakan. Wala zaliman, tidak juga untuk melakukan perbuatan zalim, karena Imam maksum. Seorang maksum tidak mungkin keluar dari orang yang suci kecuali kesucian, keadilan. Walaupun umat menyangka beliau ingin berbuat kezaliman, tapi itu jauh dari Al-Imamul Husain. Wala zaliman. Lalu Imam menjelaskan apa misi utamanya. Wa innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Aku keluar untuk menuntut perbaikan umat kakekku Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Semata-mata talabul islah,
memperbaiki umat. Persis apa yang sudah dilakukan oleh para nabi dan kakeknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Apabila kakeknya Rasulullah memperbaiki umat dengan membangun masyarakat Islam, menyebarkan ajaran Islam, membangun pondasi-pondasi dan pilar-pilar Islam, dilanjutkan oleh ayahnya Amirul Mukminin dan kakaknya Al-Imamul Hasan, maka bangunan Islam yang diporak-porandakan oleh Bani Umayyah, khususnya oleh Yazid dan Muawiyah dan Yazid, bangunan itu akan diperbaiki, akan dikembalikan kepada bangunan semula. Islam yang telah dirubah, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Islam sudah diselewengkan dari jalur yang sebenarnya, maka tujuan Al-Imamul Husain adalah mengembalikan Islam Muhammadi. Salawat. Sallallahu Muhammad wa ajil farajahum. Naam. Jadi imam ingin menyatakan supaya manusia-manusia selanjutnya sampai kita sekarang dan nanti hingga Zuhurul Mahdi memahami apa sih tujuan utama di balik gerak imam. Sebelum kita bicara detail tentang Asyura, ini yang harus pertama kita fahami. Imam bukan bangkit untuk semata-mata syahid, tidak. Imam bukan bangkit untuk semata-mata meraih kekuasaan untuk menegakkan pemerintahan yang hak, tidak. Imam menjelaskan talabul islah. Tujuan utamanya adalah islah, perbaikan umat. Hasil dari perbaikan umat satu di antara dua. Ketika imam mendapatkan kemenangan secara zahir, kemenangan, imam bisa menegakkan pemerintahan yang adil. Wa illa, kalau tidak bisa, imam syahid. Jadi kita harus bisa membedakan antara tujuan dengan hasil. Orang menganggap hasil sebagai tujuan, padahal tidak. Tujuannya talabul islah, memperbaiki umat kakeknya, melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Imam ingin kembali berjalan di jalan Rasul dan kakeknya. Wa asiru bisirati jaddi wa abi Ali ibn Abi Thalib. Dan aku ingin berjalan pada sirah, pada jalur kakekku Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tidak bertentangan sama sekali. Sebab Rasul sallallahu alaihi wa alihi adalah menjalankan tugas dari Allah. Dan jalan Rasulullah dilanjutkan oleh Amirul Mukminin, oleh Al-Imamul Hasan dan Imam Husain, ingin kembali melanjutkan misi tadi. Naam. Yang menarik di dalam kata-kata selanjutnya yang ditulis oleh Al-Imam adalah imam mengatakan faman qabilani biqabulil haq fallahu aula bil haq. Barang siapa yang menerima aku dengan penerimaan kebenaran, biqabulil haq. Imam mengatakan orang yang menerima seruanku jangan karena aku hanya cucu Rasulullah, tidak. Bukan karena nasab, bukan karena hal lain, tetapi biqabulil haq, karena menerima kebenaran. Artinya tolok ukur menerima imam adalah al-haq, kebenaran. Makanya saat Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam perang Siffin, ada yang bertanya ketika satu orang bingung mana yang harus didukung karena dua-duanya muslimin.
Di sana ada sahabat-sahabat besar Rasul, di sana ada Amirul Mukminin, di sana ada keluarga Rasul, kerabatnya dan sebagainya. Mereka bertanya, bagaimana? Saya harus memilih yang mana? Amirul Mukminin memberikan pelajaran besar pada kita. La yu'raful haqqu bi'aqdarir rijal. Kebenaran itu tidak dikenali dengan status orangnya. Umumnya orang melihat kebenaran pada status, pada kedudukan. Apakah dia istri Nabi, ataukah dia menantu Nabi, ataukah dia anak, atau kerabat, atau yang lain-lain, status yang lain, itu menjadi tolak ukur kebenaran. Ini salah besar. Ketika terjadi konflik dan sengketa antara dua orang-orang yang memiliki status, bingung. Yang mana yang harus dipilih? Lalu imam mengajarkan, i'rifil haq ta'rif ahlah, wa'rifil batil ta'rif ahlah. Kenalilah kebenaran. Engkau tahu siapa yang benar, siapa pemilik kebenaran. Dan kenalilah kebatilan, maka kalian akan tahu siapa pemilik kebatilan. Imam mengatakan, faman qabilani biqabulil haq. Barang siapa menerimaku dengan menerima kebenaran, fallahu aula bil haq. Maka Allah lebih berhak terhadap kebenaran. Artinya kebenaran itu adalah milik Allah. Allah Maha benar. Semua yang datang dari Allah adalah kebenaran. Dan Rasul adalah pemegang panji kebenaran dari Allah. Al-Imamul Husain adalah yang memegang panji kebenaran. Kita menerima imam karena imam mendapatkan mandat dari Rasulullah, dari Amirul Mukminin atau dari imam sebelumnya, dan dari Rasul. Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ukurannya adalah ukuran kebenaran. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apapun dalam gerak kita bukan status, tetapi kebenaran dulu. Ketika hak, kita membela hak, kita mengikuti hak. Ini yang perlu kita fahami. Wa man radda alayya hada. Dan barang siapa yang menolakku, barang siapa yang menolak ajakanku, asbiru. Imam mengatakan, aku tetap akan sabar. Apa maksud sabar di sini? Sabar ini adalah imam tetap akan teguh dalam misinya, tidak akan berubah. Imam tetap akan istiqomah. Sabar adalah maknanya istiqomah, tetap teguh dalam misi. Asbiru hatta yaqdiyallah baini wa bainal qaumi bil haq. Sehingga Allah mengadili antara diriku dan kaum dengan kebenaran. Wa huwa khairul hakimin. Naam. Ikhwan sekalian, dari surat tadi, ucapan Al-Imamul Husain alaihi salam, jelas bahwa Al-Imamul Husain geraknya murni karena menjalankan kewajiban dari Allah, yaitu al-islah. Di dalam doa ziarah arba'in lebih dijelaskan detailnya apa al-islah di sini. Kalau kita membaca doa ziarah arba'in, ada kutipan ziarah yang mengatakan wa badzala muhjatahu fika. Dan imam mengerahkan segalanya, mengorbankan segalanya, ikhlas karena Allah, fika, hanya untukmu ya Allah.
Semua dikorbankan, dirinya, anaknya, putranya,